Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat UMP, kembali kita berjumpa dalam program spesial Membuka Mata Hati bersama saya Entang Kurniawan, tentunya dalam channel Al-Quran Braille Official. Sahabat UMP, dihiruk pikuknya pemberitaan yang kian deg-degan gitu ya, kian mencemaskan, harga-harga semakin melambung tinggi, kemudian bahan bakar juga semakin terbatas. Tentu kita tetap berharap agar pemerintah senantiasa diberikan kekuatan untuk tiada hentinya memperbaiki kondisi ini. Nah, biarlah itu menjadi ranahnya pemerintah. Sekarang kita mau ngobrol sekitar kita aja, yaitu sekitar keluarga kita. Nah, mungkin di antara sahabat UMV ada yang saat ini sudah menjadi orang tua yang memiliki putra atau putrinya yang sudah dewasa. Nah, apa sih harapan dari kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita yang sudah dewasa? Bahkan sekolahnya sudah selesai gitu ya, kemudian sudah bekerja. Tentu salah satu harapannya adalah pengen segera memiliki apa? Menantu. Iya, setuju. Oh iya, dalam kesempatan kali ini pun selamat ya, barokallah buat Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan yang beberapa hari yang lalu alhamdulillah sudah dikaruniai menantu ya. Semoga setelah itu menyusul tentunya cucu. Nah, kalau melihat orang tua ya menikahkan anaknya, tak jarang gitu ada sebagian orang tua, duh kapan ya saya bisa seperti ini, kapan seperti ini. Tahu-taunya pulang ke rumah ketemu anaknya, misalnya ketemu putra atau putrinya, ayo dong nak, kapan kamu memberi mamah cucu gitu ya, kan sering begitu ya. Nah, telah hadir di samping saya ini seorang cucu, tapi belum punya anak ya, karena suami juga masih dalam istikharah. Assalamualaikum Intan. Waalaikumsalam Bapak. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Intan ini berapa bersaudara? 4 Pak, kalau yang ada. 4 bersaudara. Yang pertama sudah menikah? Udah, alhamdulillah. Oh, berarti sudah bisa memberikan cucu ya buat mama ya? Udah 4 cucunya. Udah 4. Udah ngasih 4. Yang kedua? Yang kedua alhamdulillah udah juga. Udah ngasih cucu 2. Udah, jadi 6. Yang ketiga? Belum. Yang ketiga siapa? Saya Pak. Oh, Intan ya, belum ngasih cucu. Yang keempat juga belum ya? Iya, belum. Tentu harapannya mudah-mudahan segera, kan berarti mama udah punya cucu 6. Iya. 6 dari yang pertama Teteh atau siapa? Iya, Teteh terus AA. Terus Intan. Nah, Intan ya, insyaallah ya. Semua pasti ada waktunya. Karena kata Allah, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, bahwa Allah tuh menciptakan makhluk itu berpasang-pasang ya, berjodoh gitu ya. Ya, cuma tinggal kita bagaimana caranya agar meluruskan niat dan menyempurnakan ikhtiar tentunya. Betul. Nah, Intan, ada fenomena loh Tan yang sering kali terjadi mungkin di sebagian keluarga. Nah, ketika teteh dulu menikah, Iya betul. Kemudian melahirkan. Nah, apa
apa sikap mama? Apakah pengen ngurusnya atau dibiarkan aja sama teteh? Kalau teteh ya, teteh kan anak pertama tuh. Terus pas cucu pertama tuh memang apa ya, perhatiannya lebih mungkin ya. Perhatiannya lebih ditambah kan teteh itu wanita gitu ya. Maksudnya anak nomor 1 dan cewek gitu. Jadi pasti lebih apa ya, pandangannya lebih difokuskan gitu, kayak Sinta butuh apa gitu ke teteh aku. Jadi terbongkar deh namanya Teh Sinta ya. Oh gitu. Jadi begitu Teh Sinta melahirkan kan gitu ya. Oh itu luar biasa ya kebahagiaan dari si nenek itu ya. Karena mama ya. Karena memang itu adalah cucu pertama ya. Cucu pertama. Nah, kemudian saat itu teteh sedang kerja katanya ya. Iya betul. Sedang jadi kerja. setelah melahirkan itu 1 tahun masih kerja. Karena kontraknya sampai tahun depan. Sampai tahun depan, berarti mama istilahnya ya, mengasuh cucu pertama. Iya, tadinya mau sama babysitter gitu. Tapi kata mama tidak boleh ya. Iya, kata mama jangan, mending daripada sama orang lain mending sama mama aja. Iyalah. Betul. Betul. Kenapa? Karena katanya sih kasih sayang seorang ibu tuh emang pada anak itu nggak habis-habis gitu kan. Jadi masih pengen tetap aja ngurus. Padahal dulu juga ngurus teteh kurang gimana repotnya ya. Tetapi ternyata orang tua tuh seperti nggak lelah pengen ngurus anak itu ya. Bahkan cucu pun pengen diurusnya. Nah, fenomena ini juga terjadi di banyak keluarga Teh Intan ya. Iya, dan yang viral gini Pak, ada yang viral, ada statement kayak gini. Anak pertama, cucu pertama dari anak satu-satunya itu tahta paling tinggi katanya gitu. Iya, mutiara. Sampai bapak dulu ketika bapak melahirkan, bapak bukan melahirkan, istri bapak yang melahirkan gitu. Masih dalam kandungan tuh bayinya tuh. Atuh cenah ujang di dia we di emak cenah gitu ya. Artinya di sini aja lah gitu ya. Diurus gitu ya Allah. Saya bilang, apakah emak tuh nggak bosen dulu ngurus saya kan gitu? Nggak akan ada bosan-bosannya. Sampai cucu itu bener-bener pengen diurusnya. Tapi waktu itu saya katakan, saya bilang, Mak izinkan saya untuk mandiri, kan gitu. Izinkan saya agar bisa mandiri seperti Mak dulu ngurus saya, kan gitu ya. Akhirnya walaupun agak sedikit rada bukan bertengkar, tapi mencoba menyampaikan argumen bahwa izinkan. Kenapa coba seperti itu? Karena bapak ini kan tunanetra. Qadarullah, istri bapak juga tunanetra. Ada kekhawatiran tersendiri dari orang tua bapak, bagaimana nanti, apakah mungkin anak sama menantunya yang tunanetra ini bisa ngurus cucunya. Jadi ada kekhawatiran. Tapi secara emang kalau secara logika ya Pak ya, itu apalagi pengalaman pertama mungkin ya untuk bapak dan ibu juga sama-sama tunanetra. Dan itu pengalaman pertama gitu. Pasti ya udah lumrah sih pasti gitu, orang tua mah yang ke teteh aja gitu ya. Kalau teteh Intan aja gitu, mamah tuh bener-bener kayak mau ngelahirin itu kayak diedukasi dulu gitu. Takut kudu gitu. sabar, pokoknya masuk keluarkan tenaganya yang semaksimal mungkin. Ngedernya gitu. Jangan di setengah-setengah. Yang bener, gitu. Ngedernya jangan nangis gitu. Jadi banyak gitu kadedehnya gitunya. Khawatirnya ya, khawatir terjadi. Apalagi ini gitu kan bapak yang memang tunanetra gitu. Mungkin kalau bahasa ininya mah bisa dicengklak gitu kan ya. Khawatir kesleo gitu ya, atau khawatir tenggelam anaknya ketika dimandiin, banyak khawatiran. Dampaknya begini Intan. Jadi asalnya kan kita mencoba mau lahiran di Garut gitu, misalkan bapak tinggal di Garut nih. Itu nggak jadi ibu karena takut apa? Takut anaknya diambil sama ibu saya gitu ya. Kenapa? Karena ada kejadian yang menimpa teman bapak. Jadi
si teman bapak ini kan tunanetra, kemudian melahirkan itu langsung anaknya diambil, dibawa oleh orang tuanya, dibawa oleh mertuanya ya mungkinnya oleh orang tua si laki-laki, karena kekhawatiran itu. Kekhawatiran yang menurut saya sih sebaiknya tidak dilakukan dengan cara-cara seperti itu, ya kan gitu. Karena daripada diambil, mending didampingi, kan gitu ya. Nah, sampai setelah berapa ya, teman saya itu baru merasakan ngurus anak itu hampir setahun lah. Baru tuh ngurus anak gitu. Selama setahun itu nangis aja pengen ngurus anak, tapi itu tadi karena mungkin orang tuanya tidak terlalu sangat khawatir dan tidak terlalu percaya pada anaknya, sehingga yang kejadian adalah kebahagiaan ngurus anak, nikmatnya bersama anak agak terampas tuh. Nah, baru setelah itu ketika lahiran yang kedua, si teman saya ini berupaya meyakinkan bahwa sesungguhnya dengan kondisi matanya yang tidak bisa melihat, insya Allah tetap bisa ngurus anak. Karena tunanetra tuh butuh pembiasaan ya. Butuh pembiasaan. Kalau tidak dibiasakan sampai kapanpun nggak akan bisa. Iya, jangankan ngurus anak, misalnya ngurus apapun ya kalau nggak biasa gitu. Alhamdulillah, Intan bapak tunanetra ya, kemudian ibu juga tunanetra ya. Ya artinya bapak sama istri gitu ya tunanetra. Alhamdulillah dikaruniai 5 anak dan 5-5-nya insya Allah diurus dalam pengasuhan istri bapak dengan kondisi mata tidak bisa melihat. Makanya ada inisiatif dari beberapa para ibu yang tunanetra itu membentuk komunitas namanya Blind Mom. Blind Mom. Jadi itu tujuannya adalah untuk meyakinkan para orang tua yang memiliki anak tunanetra, kemudian si anak yang tunanetra ini berumah tangga, agar tetap mendukung anaknya untuk menjadi ibu bagi anak-anaknya, ibu jadi dari cucu-cucunya gitu kan. Jangan sampai diambil, masa udah capek-capek ngeden gitu ya, nahan sakit, udah gitu anaknya diambil karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Sesungguhnya insya Allah bersama pertolongan Allah, bersama karunia Allah, bersama kasih sayang Allah, insya Allah para insan tunanetra bisa mengurus anaknya dengan maksimal. Dulu kita punya kori namanya Siti Rohidah. Nikah setahun yang lalu lebih kurang ya. Itu sekarang ngurus anak sendiri. Suaminya juga dari tidak. Awal ya, Pak? Dari awal. Bahkan suka rada ngambek gitu kalau istilahnya diintervensi dalam ngurus anak. Ya jadi oleh sebab itu apalagi yaitu tadi ketika tunanetra ini memiliki kesanggupan dan keberanian untuk menikah, maka sebaiknya orang tua itu berikan dia pendampingan dan dukungan. Nah malah ada cerita Intan, ada cerita. Jadi ada namanya tuh siapa ya? Adalah saudara teman-teman juga di Sumedang gitu. Kemudian si adiknya ini menikah. Kemudian punya anak. Nah si kakaknya kan tunanetra tuh, dia pengen ngemandiin aja gitu. Pas sekalinya ibunya yang melihat itu, yang ngemandiin, malah kelepasan si anaknya tuh, jadi agak kelelep gitu. Sama yang tunanetranya mah nggak pernah kelelep gitu, tapi malah sama ibunya malah. Jadi ya memang itu ya Pak, kalau tunanetra itu kalau udah diajarkan A, B, C, D pasti kan lebih detail gitu ya Pak. Terus kalau udah terbiasa itu nggak bisa melewatkan satu tahapan gitu, karena kalau melewatkan satu tahapan katanya kalau kata Teh Wiwin gitu ya, kayak lagi nyetrika gitu, itu tuh nanti kacau. Nanti nggak pede, terus pasti ada yang kusut lagi atau apa gitu. Iya. Jadi lebih sebenarnya kalau tunanetra udah terbiasa tuh lebih lebih detail gitu, jadi bakalan sesuai gitu sama urutannya. Iya, karena memang yang penting bagi tunanetra itu kedisiplinan itu adalah hal yang sangat utama. Ya, disiplin nyimpen barang itu hal yang sangat utama. Nggak bisa sembarangan nyimpan, tapi harus disimpan pada tempat dan nggak bisa dipindah-pindah oleh orang lain.
Misalnya Bapak nyimpen handphone gitu. Nah terus oleh Intan digeserin aja setengah meter itu udah kerayap-kerayap, kemana ini handphone saya? Kan gitu. Termasuk dalam ngurus anak sudah ada tahapan-tahapannya. Kenapa demikian? Karena tantangan bagi seorang tunanetra adalah tidak boleh salah. Jangan orang berpikir maklum, wajar. Nah tunanetra tuh nggak mau digituin. Maklum tunanetra, wajar we dah tunanetra. Nah itu tuh tunanetra tuh nggak mau digituin. Juga tunanetra juga nggak mau dibilang, ih hebat ya, dia padahal tunanetra, Allah ngasih kelebihan. Nggak mau juga digituin. Justru yang diinginkan oleh para insan tunanetra adalah diberikan kesempatan yang sama, dihargai yang sama, diberikan kepercayaan yang sama juga. Gitu. Jadi ngurus anak 5 nggak ada masalah tuh bagi seorang tunanetra. Iya. Kan gitu. Bapak juga sama, cuci pakaian, ya sama aja cuci piring di rumah. Kan gitu Intan. Iya, jadi apa ya? Pernah Intan kan ke rumah tunanetra gitu ya. Ada yang pas penyaluran gitu-gitu. Memang lebih rapih sebenarnya ya Pak ya. Karena tadi harus menyimpan sesuatu di tempatnya langsung gitu. Kalau enggak nanti kesenggol lah. Atau Ya mungkin karena kalau orang yang melihat ada kelihatan ini gitu ya atau gimana. Nah kalau tunanetra enggak. Bahkan ada dulu saya punya teman namanya Miskam Fansuri. Nah, beliau itu nama Pak? Namanya Miskam Fansuri. Nah ini namanya juga luar biasa ya. Dulu personil UMV. Oh iya. Nah beliau waktu itu tinggal di mana tuh di Antapani. Nah, kemudian ada salah seorang perempuan ke situ, tahu nggak? Jatuh hatinya sederhana, melihat teman bapak ini nyapu, dan nyapunya itu terstruktur gitu. Artinya nggak sembarangan sapu-sapu, tapi struktur. Misalnya puter gitu kemana. Karena memang kalau yang melihat kan bisa sembarangan, dan terlihat gitu ya. Nah kalau yang tunanetra itu kalau nyapu ya nggak boleh ditinggal. Kalau Intan nyapu di mana? Oh ada apa? Tinggal dulu sapunya di sini. Nah kalau yang tunanetra nggak bisa. Iya, nggak boleh meninggalkan sampah, nggak boleh meninggalkan sapu gitu. Jadi harus bekerja memang. Nah itu sederhana loh, melihat tunanetra nyapu. Nah bahkan ketika akhirnya sampai menikahnya tuh sama namanya Teh Siti. Saya lupa Siti siapa ya namanya. Bukan Teh Siti. Bukan Siti Rohidah. Ini ada lagi namanya Siti orang Garut juga. Nah kemudian Teh Siti ini melahirkan anak. Apa yang terjadi itu Pak Miskam itu di samping berfungsi sebagai suami ya, mencari nafkah, juga mendampingi istri dalam mengurus anak, memandikan, malah maaf ya, nyambel, masak gitu kan. Jadi beliau ini tidak mau seolah-olah tidak punya istri yang melihat. Justru yang istri yang melihat ini yang sering terbantu. Ini kita juga punya beberapa ya teman Pak Trio kan yang ustadz kita. Nah beliau kan istrinya melihat, tetapi tidak mentang-mentang istrinya melihat lantas Pak Trio hanya berdiam diri, tetap beliau ngurus rumah, ngurus pakaian, bahkan ngemandiin anak, udah punya 4 lagi anaknya. Jadi ternyata fenomena cucu ini ya, mau cucu pertama atau kedua yang ketiga, sebetulnya adalah dasarnya kalau yang melihat mungkin ya, karena mungkin orang tua tidak kenyang ngurus anaknya dulu mungkin ya, jadi akhirnya sampai ke cucu-cucunya. Kedua mungkin tadi ya, karena memang si anaknya ini sedang bekerja kan gitu ya, sehingga mungkin pengen lihat anaknya lebih sukses sehingga si cucunya diurus gitu ya. Tapi ada persoalan yang berbeda kepada tunanetra. Kebanyakan sih pengen ngambil tuh karena kekhawatiran terjadi sesuatu yang sebetulnya tidak mesti sampai seperti itu. Padahal hanya butuh kesempatan aja ya Pak. Hanya butuh kesempatan dan pembiasaan. Iya betul. Jadi gak usah khawatir. Yuk kita luruskan, kita buka mata hati kita, memandang para insan tunanetra itu dari berbagai dimensi. Insya Allah, jadi tunanetra bukan hanya bisa ngurus dirinya, insya Allah juga bisa ngurus anaknya. Bahkan orang tua yang sudah jompo bisa diurus oleh tunanetra. Pendek kata, tunanetra juga bisa ngurus diri. Nah ya, tunanetra aja berani menikah, bahkan punya anak 1, 2, 3, bahkan sampai 5. Tentu tinggal yang di samping saya
Yang di depan saya, yang Aku di depan juga insya sana. Allah berani, Pak. Berani Pak? Berani. Bagaimana nanti cara Intan meyakinkan agar Intan bisa ngurus cucu kepada mama? Ini ya, belajar berarti. Mungkin didampingi dulu untuk 1 bulan mungkin, setelah gitu. itu nanti. Oh, didampingi 1 bulan. Oh, itu mah apa namanya? Apa ya? Menyelesaikan masa nifas itu. Biar apa? Biar ada yang masakin gitu ya. Enggak juga Enggak sih. juga. Justru ya. Makanya mudah-mudahan nih Teh Intan nanti punya anak kan insya Allah ya. Ya diberikan diberikan ketabahan, kekuatan hati untuk bisa full 100% mengurus anak. Kan gitu. Amin. Mudah-mudahan mungkin obrolan kita itu dulu ya. Iya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama mengubah cara pandang kita terhadap para insan tunanetra tentunya. Jangan lupa jika memang ini bermanfaat, silahkan untuk like, comment, dan subscribe. Share juga ya. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar senantiasa mendapatkan hal-hal terbaru dari Al-Quran Braille Official. Saya Entang Kurniawan. Saya Intan Lutfi. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.